Beberapa orang masih bingung apa sih itu logo 80 plus di PSU. Bahkan banyak brand PSU yang asal tempel logo 80 plus. Nah, kali ini saya akan bahas PSU dengan sertifikasi 80 plus bronze 550 watt termurah dengan garansi 6 tahun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Saya sudah banyak banget perakit PC, dan selama saya merakit PC saya belajar satu hal, kalau PSU itu adalah salah satu komponen yang bisa merusak komponen PC yang lain. Saya juga sering rakit PC kere-hore pakai PSU kaleng, dan walaupun murah, kebanyakan PC-nya paling bertahan 6 bulan. Ada beberapa sih yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Biasanya itu karena tegangan di rumahnya stabil. Nah, gimana sih cara menentukan suatu PSU itu bagus atau tidak? Salah satunya adalah dengan mengecek apakah PSU-nya sudah tersertifikasi 80 plus. Memang 80 plus itu cuma sertifikasi efisiensi energi, tapi kalau efisiensinya saja tidak bisa di atas 80%, sudah pasti itu PSU yang jelek dengan komponen di dalamnya yang apa adanya. Sertifikasi ini dikembangkan oleh Ecos Consulting dengan website resminya clearresult.com. Kalian cukup buka Google, ketik 80 plus. Nah, websitenya itu yang paling atas. Di website itu sudah ada lebih dari 10.000 PSU dan ribuan brand yang sudah diuji. Nah, masalahnya zaman sekarang banyak banget brand yang asal menempel logo 80 plus tanpa dites di Clear Result. Istilahnya mereka itu asal tempel logo dan menjualnya dengan harga yang sangat-sangat murah, biasanya di 200 ribuan. Sedangkan rata-rata PSU 80 plus yang beneran tersertifikasi harganya 400 ribu ke atas. Ada satu trik yang sering saya pakai untuk melihat PSU ini layak dibeli atau tidak, yaitu dengan memasukkan nama brand PSU-nya di website Clear Result. Contohnya, Faro, harganya 240.600 watt 80 plus. Kita tulis di Clear Result nama brand Faro, ternyata tidak ada. Ada brand lain seperti Innovation, Infinity, dan Furion yang PSU-nya tidak terdaftar satu jenis pun di Clear Result, tapi pakai logo 80 plus dari Clear Result. Jujur, saya sering pakai produk dari Furion dan Faro, terutama VGA dan motherboardnya karena klaim garansinya yang gampang. Tapi khusus untuk PSU saya nggak berani pakai ya, soalnya PSU yang jelek itu bisa merusak part PC lain. Tapi misal kalian terpaksa pakai PSU ini atau sudah beli, sebaiknya pastikan listrik di rumah stabil dan jangan pakai VGA yang boros daya. Kalau bisa pakai VGA baru, jadi misal VGA-nya rusak ada garansinya. Nah, buat kaum mendang-mending pastinya pengen pakai PSU 80 plus yang murah meriah kan? Di video kali ini saya akan spill PSU 300 dan 400 ribuan yang saya rekomendasikan. Ini rekomendasi pribadi saya ya. Langsung saja ke harga 300 ribuan. Cuma ada sedikit yang layak dibeli. Pertama, Aerocool 400 watt 80 plus white 230V EU, harganya 345.000. Lalu ada Segotep AN 400 watt 80 plus white, harganya lebih murah 330.000. PC cooler, walaupun saya sering pakai ya yang KF550 watt dan memang itu terdaftar di Clear Result, tapi untuk varian KF 450 watt yang harganya 300 ribuan itu tidak terdaftar. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk pakai PC cooler KF450. Saya sementara cuma nemu dua itu, Aerocool 400 watt dan Segotep AN 400 watt. Kalau ada PSU lain di harga 300 ribuan yang terdaftar di Clear Result, bisa komen di kolom komentar ya. Sekarang kita ke harga 400 ribuan. Kalau di harga ini banyak ya. Pertama ada PC cooler KF550 80 plus white 230V EU. Lalu yang kedua ada Gamex VP500 80 plus bronze. Yang ketiga ada Aerocool Lux 550 80 plus bronze. Walaupun di forum-forum Facebook, PSU tipe ini adalah salah satu PSU yang paling sering kena hujat karena banyaknya kasus rusak di PSU ini, dan saya pun tidak pernah pakai karena reputasinya yang kurang bagus. Yang terakhir ada Segotep BN550 80 plus bronze.
Ada juga beberapa PSU dari brand besar yang harganya di bawah 500.000. Contohnya MSI Mag A500N dan Cooler Master Elite V3 P500. Yang sayangnya kedua PSU ini belum tersertifikasi 80+. Soalnya kalau tersertifikasi 80+ pasti harganya di atas 500.000. Menurut teman-teman ada lagi nggak sih PSU di bawah 500.000 yang sudah 80+ dan layak untuk dibeli? Komen di bawah ya. Selain PSU, hal lain yang paling menentukan awet atau tidaknya suatu PC adalah tegangan listriknya. Banyak kantor-kantor pemerintah cuman pakai PSU kaleng macam Dazumba dan Simbada, PC-nya itu bisa awet sampai 5 tahun bahkan lebih. Hal ini dikarenakan PC-nya itu full load-nya kecil dan tegangan listrik di kantor-kantor besar biasanya itu sangat stabil di 220 atau 230 volt. Makanya komponen PC-nya bisa awet. Tapi sayangnya tegangan listrik di Indonesia terutama di desa-desa dan di pelosok itu sangat tidak stabil. Waktu saya tinggal di Jogja di daerah Prambanan, perbatasan Sleman, listrik di rumah saya itu tegangannya cuma 190 sampai 205 volt, jauh di bawah tegangan normal. Akibatnya banyak part PC saya yang cepat rusak dan sangat sering mati listrik juga. Itu salah satu alasan utama saya pindah dari Jogja ke Sidoarjo. Nah, gimana sih cara cek tegangan listrik di rumah kalian? Caranya kalian pergi ke meteran listrik, lalu pencet angka 41, lalu di enter. Lihat angka yang keluar. Kalau antara 220 sampai 230 berarti tegangan listriknya bagus. Kalau angkanya di bawah 210 volt berarti tegangan listrik di rumah kalian jelek. Cek di 3 waktu ya, di pagi hari, siang, dan setelah maghrib. Misal kalian lihat listrik di rumah kalian jelek, apa yang harus dilakukan biar PC-nya tidak gampang rusak? Ada dua cara. Pertama, beli stabilizer yang harganya 300 ribuan ke atas. Dan yang kedua, beli PSU yang sudah full range input output voltage 100 sampai 240 VAC. Dari keempat PSU 400 ribuan 80+ yang saya sebutkan tadi cuman GMX VP500 dan Segotep BN550 yang sudah full range input voltage. Artinya walaupun tegangan di rumah kita di bawah tegangan normal, tegangan yang masuk ke komponen PC kita 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya tetap normal dan stabil. Kalau PSU GMX VP500 sudah sangat sering saya pakai dan belum pernah ada keluhan selama saya merakit. Kekurangan dari GMX VP500 itu cuma satu, PSU ini cuma punya 1x8 pin power VGA. Jadi nggak bisa pasang VGA dengan 2x6 atau 2x8 pin power. Segotep adalah brand PSU dan casing dari Cina yang sudah berdiri dari tahun 2003. Saya sendiri sudah pakai PSU Segotep cukup lama dari tahun 2020 untuk PC utama saya. Waktu itu saya pakai PSU 500 watt 80+ Platinum yang warna putih. Untuk saat ini Segotep adalah brand PSU paling laris nomor 1 dalam penjualan di Cina. PSU ini sudah diproduksi lama, tapi baru masuk ke Indonesia belum lama ini, dibawa oleh PT S-Gear Indonesia. Segotep BN550 adalah PSU dengan rate power 550 watt yang sudah tersertifikasi 80+ bronze. Kabel-kabelnya pipih, punya 1x24 pin power, 2x8 pin prosesor, 2x8 pin VGA. Kabel SATA ada 3 dan kabel Molexnya ada 2. Garansinya 6 tahun, rusak ganti baru, bukan diservis ya. Buat PSU harganya di bawah 500.000, PSU ini yang paling panjang garansinya, menandakan kalau Segotep memang sangat pede dengan produknya. Harga termurah di Shopee saat ini adalah 450.000. Ini sih kayaknya lagi diskon ya, soalnya biasanya harganya mendekati 500.000. Yuk, mumpung lagi murah, siapa yang butuh PSU bisa langsung di check out. Linknya ada di deskripsi video. Secara harga, spek, garansi ini sih nggak ada lawan ya. Semoga kedepannya harganya jangan naik. Soalnya kalau naik di atas 500.000, ada beberapa PSU yang bakal jadi saingan kuat. Tapi kalau harganya 400 ribuan, saran saya sih kalau nggak beli GMX VP500, ya beli Segotep BN550 ini.
Kesimpulan, Segote BN550 adalah PSU 550W 80 plus bronze termurah di pasaran saat ini. Sudah full range input output dan sudah punya 2x8 pin VGA, menjadikan PSU ini punya nilai lebih di mata saya. Garansinya panjang 6 tahun, rusak ganti barang baru. Tapi di luar semua kelebihannya, ini brand Segote baru masuk di Indonesia ya, belum teruji dengan kondisi listrik Indonesia yang goyang dompet. Semoga sih semua klaimnya memang benar dan kita bisa menikmati PSU murah dengan kualitas yang luar biasa. Sebenarnya di video ini saya juga mau bahas Ryzen 5 5500 GT yang saya tandemin dengan PSU Segote BN550. Tapi karena bahas PSU saja sudah sepanjang ini videonya, saya bikin video bahas Ryzen 5 5500 GT di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka konten bahas part PC yang murah tapi worth untuk dibeli seperti ini, mungkin kedepannya saya akan memperbanyak konten seperti ini biar gak melulu rakit satu PC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.